Halo, selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami di sini dalam program acara talk show Sapa Psikolog. Nah, ini acaranya udah lama banget kita vakum ya, karena kesibukan masing-masing, terutama narasumber kita Mbak Auli. Saya mau menyapa dulu Mbak Auli Grasinta. Selamat malam Mbak Auli. Selamat malam, Bari. Udah lama gak ketemu ya Mbak. Betul. Sehat Mbak Auli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik Tribuners dan juga Sobat WK, saya dengan Joanita Ari menyapa Anda semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam talk show Sapa Psikolog. Untuk program hari ini kita bersama dengan Mbak Auli Grasinta, narasumber kita. Beliau ini sering banget loh jadi pembicara di mana-mana. Namanya pun sudah berkibar di mana-mana gitu ya Mbak. Baik, Mbak Auli gini, sedang marak, sedang hits. Sebenarnya sih kalau KDRT sih nggak kepengen jadi hits ya Mbak, tapi ceritanya gitu loh, cerita tentang KDRT ini lagi hits kebetulan ada beberapa artis yang mengalaminya. Nah, tema kita yang pertama hari ini adalah apakah KDRT selalu dipicu dengan stres? Nah, sebenarnya kalau KDRT itu, kalau menurut saya sih Mbak ya itu kan nggak selalu harus fisik ya Mbak ya. Mungkin lewat perkataan atau intimidasi atau apapun bisa. Nah, sebenarnya gimana sih Mbak KDRT ini apakah selalu awalnya itu dari stres? Menurut Mbak Auli seperti apa? Silakan Mbak Auli. Baik, terima kasih Mbak Ari. Ini memang sekarang lagi eh, rame dibicarakan begitu ya. Tetapi sebenarnya apa tindakan atau kasus-kasus KDRT ini sudah cukup lama ya. Bahkan dengan Undang-Undang tahun 2013 ya, Undang-Undang 25 tahun 2013 itu sudah eh, mencegah ya terjadinya tindakan-tindakan KDRT yang tadi sebenarnya KDRT itu macamnya banyak begitu, tetapi biasanya memang KDRT itu adalah tindakan kekerasan ya, agresivitas Hmm. yang ada di lingkup domestik, yang ada di lingkup rumah tangga. Nah, KDRT itu sebenarnya tidak saja terjadi antara misalnya suami kepada istri, tetapi pada kasus terutama 2022 ini dari data PPPA itu juga kasus dari suami itu juga mengalami loh KDRT begitu ya. Dan juga tidak saja itu, anak juga banyak yang mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, termasuk di dalamnya pengabaian, kekerasan fisik ya, bahkan pengabaian ya, tidak diberikan hak anak itu juga termasuk salah satu tindakan KDRT gitu. Nah, Hmm. bentuk-bentuknya juga macam-macam, tidak saja tadi disebut sebagai tindakan fisik ya, tetapi juga banyak tindakan KDRT dalam bentuk verbal, ekonomi ya, dan juga sosial begitu. Jadi ketika seseorang tidak tidak bisa kemudian menampilkan dirinya, mengekspresikan dirinya secara sosial, misalnya dia tidak bisa bersilaturahmi, dia tidak bisa keluar dari rumah dan sebagainya, itu juga sebenarnya sudah salah satu bentuk tindakan KDRT gitu. Jadi bisa secara fisik, bisa secara sosial, bisa secara ekonomi, yang pasti adalah hak seseorang ya, hak seseorang itu kemudian tidak bisa dipenuhi dalam kondisi dalam kehidupan rumah tangga seperti itu. Baik. Jadi tanpa kita sadari pun kadang-kadang anak kita ataupun pasangan ya Mbak ya, itu tuh mengalami KDRT. Padahal kan yang kalau yang lagi in di masyarakat itu yang seperti yang banyak masyarakat tahu, terutama ya saya juga tahunya tuh kalau KDRT itu kan lebih ke fisik ya, terkenalnya begitu ya Mbak ya. Tapi Ya, ternyata intimidasi, lalu mungkin ketidaknyamanan dia di rumah, merasa tertekan. Nah, itu adalah satu bentuk dari KDRT sendiri gitu ya Mbak ya. betul betul Kemudian sekali. tadi Mbak Oli sempat bilang bahwa KDRT itu bisa banyak hal, disebabkan bisa banyak hal. Salah satunya adalah benar ya Mbak dipicu oleh stres itu salah satunya. Tapi ternyata juga macam-macam bentuknya gitu ya Mbak. Nah, sekarang adalah kalau KDRT yang bukan dalam bentuk fisik itu misalnya kalau kepasangan yang suami gitu ya Mbak. Kalau istri kan udah jelas nih kayak si artis itu kan dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik. Nah, tapi mungkin juga menurut pantauan netizen gitu ya Mbak, mungkin dia sendiri pun juga nggak cuma mengalami hal yang fisik aja, mungkin verbal juga dan sebagainya sampai akhirnya di satu titik dia pergi gitu kan ya Mbak. Nah, sebenarnya
kayak gimana sih Mbak KDRT yang harusnya tuh nggak usah terjadi di rumah. Jadi kayak misal mungkin bisa kita antisipasi yang tanpa kita sadari tadi seperti saya bilang di awal, oh itu ternyata bentuk KDRT ya. Macam dia gimana ya Mbak? Ya, jadi yang pasti adalah saat kedua orang ini membangun sebuah komitmen ya dalam rumah tangga, itu ada prinsip-prinsip ya, ada kesepakatan bersama. Sebenarnya komitmennya itu kan komitmen bersama. Kita ngapain nih? Menikah ini tujuannya apa dan komitmennya Hmm, apa? Kan sebenarnya itu. Nah, ya. untuk menuju ke sana, ini memang tidak mudah tadi ya, perlu penyesuaian, perlu ngobrol begitu ya, perlu komunikasi gitu ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari setiap pasangan dan sebagainya. Nah, once gitu ya, suatu saat ketika salah satu pasangan ini tidak merasa nyaman Hmm, dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya, dan kemudian itu dia tidak bisa sampaikan ya, tidak bisa sampaikan kepada pasangannya, lebih karena ada tekanan, ada ketakutan, ada ancaman. Ini sebenarnya sudah merupakan sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, begitu. Yang pasti adalah ketika hak seseorang ini tidak bisa dipenuhi, begitu. Kita kan punya hak untuk berekspresi ya, tetapi ketika hak kita ini tidak bisa kita tampilkan dengan cara yang proporsional, begitu. Saya sebenarnya nggak nyaman, tapi saya nggak berani ngomong. Itu saja sebenarnya kita sudah berada dalam lingkup ya, dalam sinyal-sinyal adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kemudian ketika ini kemudian dibicarakan ya, saya sebenarnya tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Kemudian pihak pasangan, oh iya ya, kalau begitu saya yang salah dan meminta maaf, tentu akhirnya tidak menjadi panjang ceritanya begitu. Nah, seringkali ini terjadi adalah karena tadi di antara kedua orang ini gitu, ini kemudian tidak kembali mengingat bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk bersama-sama berkomitmen bersama untuk mencapai tujuan. Nah, kalau boleh menyontek gitu ya, menyitir pada kasus yang kemarin gitu. Contoh itu sebenarnya sering sebenarnya sinyal-sinyal dari kedua pasangan ini begitu ya, satu pasangan ini itu sebenarnya sudah banyak yang bisa kita lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk apa namanya, KDRT gitu ya Mbak. bentuk-bentuk ya, misalnya contoh yang paling mudah, membeli sesuatu tanpa pasangannya tahu begitu, dan itu Oke. muncul begitu, itu muncul bahwa iya beli kemudian Hmm. nanti saya dong yang harus bayar. Nah itu sebenarnya adalah salah satu bentuk ekspresi yang kita sudah lihat bahwa ini sebenarnya sudah ada tekanan, sudah ada ancaman, tetapi pihak salah satu pihak tidak berani untuk mengungkapkan. Itu sebenarnya sudah sebuah sinyal begitu. Nah, kemudian kalau ini terus-menerus terjadi dan dia tidak berani untuk mengungkapkan, yang pasti adalah terjadi secara mental menjadi tidak sehat pada kedua belah pihak begitu. Yang satu merasa tertekan, kemudian tidak bisa mengungkapkan sehingga dia merasa stres. Yang satu juga merasa bahwa dia diabaikan, dia dia punya kekuasaan, dia harus diturutin dan sebagainya. Ini juga menjadi kondisi mental yang tidak sehat sehingga semakin lama kondisi ini terjadi ya akhirnya mungkin menjadi apa ya, meletus begitu ya, menjadi sebuah Hmm. pemicunya sedikit tetapi kemudian menjadi meledak dan akhirnya menjadi lebih parah begitu. Baik. Tadi satu simpel banget contoh dari Mbak Auli, membeli sesuatu tanpa persetujuan bersama gitu ya Mbak. Itu adalah satu bentuk KDRT. Nah, itu kan tanpa kita sadari kadang kan suka apa yang bikin surprise. Nah, itu kan alasannya kayak yang sebelumnya itu kan dia pengen kasih surprise, kasih apa ya, hadiah ulang gift lah, hadiah ulang tahun untuk si istrinya ini, tapi ternyata yang itu gimana tuh Mbak kalau misalnya namanya kado, masa kita mesti bilang, nah gimana ya Ya, Mbak? tentunya kan, nah itu kalau misalnya, kalau kita lihat pada video itu begitu ya, kalau misalnya itu adalah kado yang memang betul-betul diberikan atas hasil kerja hasil kerja dia, tentu nggak akan ada yang keberatan begitu. Tetapi apa yang disampaikan di situ adalah, "Iya nanti terus saya yang harus bayar cicilannya." Nah ini kan sudah menunjukkan begitu, di sini ada Nyala gitu ya Mbak ya? betul. Nah, kalau cuman cuman membelanjakan hal-hal yang check out di Topet begitu ya, itu sih biasanya hal-hal yang tidak tidak walaupun itu sedikit-sedikit bisa kemudian memunculkan itu, tapi misalnya, pada hal-hal yang sifatnya besar, prinsipal ya, kemudian melibatkan kalau misalnya kita membeli sesuatu dengan cicilan ini kan melibatkan dua belah pihak yang harus bertanda tangan juga secara hukum dan sebagainya, ini kan tentu menjadi lebih berat. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang biasanya kemudian memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena salah satu pihak merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya eh, krusial bagi rumah tangga ini begitu. Hmm, baik.
kemudian gini Mbak, tadi kan kita ngobrol ini untuk pasangan ya Mbak ya, untuk pasangan artinya orang dewasa. Nah kalau misal anak-anak sendiri tuh gimana ya Mbak? Karena kan tanpa kita sadar, seperti yang tadi Mbak Uli bilang, oh ternyata itu bentuk kekerasan ya, misalnya memaksa anak dan sebagainya. Nah kan itu kan tanpa kita sadar ya Mbak. Sebenarnya hal-hal yang masuk ranah KDRT untuk eh, apa bagian si anak ini tuh apa aja sih Mbak? Contoh yang lebih real ya supaya kita tuh bisa jelas kita nggak melakukan itu nantinya gitu Mbak. Berharapnya begitu gitu lah. Iya, Silakan Mbak. kalau secara fisik itu sebenarnya sudah jelas ya di Undang-Undang 2013 itu sudah jelas gitu, seperti tindakan-tindakan fisik seperti memukul, begitu memukul dengan apa namanya intensi yang jelas ya gitu, maksudnya kemudian menimbulkan kesakitan, menimbulkan traumatik pada anak itu sudah suatu bentuk tindakan kekerasan. Nah, tapi untuk yang masalah atau hal-hal yang sifatnya psikologis memang agak lebih sulit begitu. Itu sangat tergantung juga terhadap dari kedewasaan atau kematangan setiap orang tua. Kembali lagi, apa sih tujuan punya anak? Nah, ini yang seringkali membuat agak-agak sulit ya begitu. Apa sih sebenarnya tujuan punya anak begitu? Untuk apa kita punya anak dan kita mau apakan anak kita ini gitu. Nah, menjadi kekerasan adalah ketika anak tidak mendapat apa yang menjadi haknya. Kembali lagi, apa sih hak anak? Hak anak disayang, dia merasa disayang atau tidak. Hak anak adalah mendapat pendidikan. Nah, tiba-tiba dia harus sekolah, tapi karena ibunya mengeksploitasi dia menjadi YouTuber dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa sekolah dengan baik. Itu sudah mengurangi hak anak. Hak anak adalah bermain. Nah, ketika teman-teman lainnya bermain, dia harus menghabiskan waktunya untuk membuat konten, begitu ya, membuat konten atau menjadi bintang iklan. Itu sudah apa, tidak memberikan hak anak. Jadi sudah mencabut hak anak. Banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi orang tua mesti paham apa sih sebenarnya hak anak. Hak anak itu adalah mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, kedua orang tua baik ayah maupun ibu maupun lingkungan sekitar. Jadi significant others. Hak anak adalah mendapat pendidikan ya, mendapat pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti mengasah keterampilan, mengasah minat, mengasah bakat itu adalah hak anak. Hak anak yang lainnya adalah mendapat apa tempat tinggal dan pakaian sandang pangan papan yang aman. Itu juga hak anak. Jadi ketika orang tua kemudian mengajak dia berpindah-pindah tempat tanpa anak ini tahu saya ini sebenarnya apa tinggalnya di mana sih, itu sudah menyalahi hak anak. Dan yang terakhir tadi, anak juga punya hak untuk bermain. Nah, ini semua harus dipenuhi oleh orang tua. Nah, disebut kekerasan adalah ketika anak tidak mendapat haknya. Contoh gitu ya, ketika anak kemudian harus diajak orang tuanya meminta-minta uang di jalan. Itu kekerasan gak sih? Oh, itu anak-anaknya dia, kemudian apa? Dia juga tidak dicubit ya apa? Ya ajak aja sama ibunya untuk mencari uang di jalan. Ini kan sering kita lihat ya. Iya. Sudah termasuk KDRT, kenapa dia tidak mendapat hak pendidikan yang harusnya dia sekolah. Dia tidak mendapat lingkungan yang aman gitu ya, kan di mana di jalanan dia bisa dilakukan berbagai hal. Dia tidak mendapat hak bermain dan sebagainya. Jadi itu. Jadi batasan dari kekerasan adalah ketika anak ini tercerabut hak-haknya sebagai anak begitu. Baik. Jadi kalau boleh saya bilang ya Mbak Auli, untuk Tribuners dan Sahabat WK, memenuhi hak anak itu adalah suatu kewajiban. Supaya kalau misalnya nggak terpenuhi itu nanti termasuk dalam KDRT begitu ya Mbak ya. Nah, kemudian gini Mbak, tadi kan Mbak Auli juga bilang, kalau misalnya, nah ini untuk ibu-ibu nih yang ibu-ibu atau mungkin orang tuanya yang apa namanya YouTuber banget gitu ya, jangan sampai emang eksploitasi anak untuk demi cuan jadi kita buat konten gitu ya Mbak ya. Nah itu sekarang caranya kayak gimana sih Mbak kalau misalnya kepengen menurut kita nih bisa. Kan sekarang tuh banyak tuh ibu-ibu yang kayaknya ya lebih senang lah mengkontenkan si anak karena memang viewernya tinggi, ngejar viewer, budak viewer lah gitu lah intinya Mbak. Itu supaya jadi nggak bentuk KDRT gimana Mbak? Karena kan hampir semua sebagian besar ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial saat ini itu pasti punya konten tentang anaknya. Jadi gimana caranya supaya tidak menyalahi haknya mereka dan tidak masuk ke KDRT? Silakan. Ya, yang pasti adalah ada yang namanya consent, ya, inform consent. Nah, consent ini adalah persetujuan, begitu. Consent itu persetujuan. Nah,
Kalau pada legal ya, pada hukum anak itu tidak punya concern gitu. Kenapa? Dia tidak bisa secara hukum dikatakan dia mengizinkan gitu. Nah, tetapi Hmm. kita sebagai orang tua kan kita harus tadi ya kita harus sebenarnya orang tua lah yang harus melindungi concern anak begitu ya. Jadi orang tua sudah bisa menjadi wakil. Nah, kita harus melihat concern apakah dia mengizinkan atau tidak kita melakukan hal itu. Nah, yang kedua adalah kenyamanan gitu. Nah, ini yang orang tua harus betul-betul aware ya gitu. Anaknya nyaman nggak sih gitu. Kalau anak Hmm. ini nyaman, anak ini kemudian menikmati, apalagi tadi ya pendidikannya tetap terpenuhi, maksudnya tetap Semuanya terpenuhi gitu ya Mbak? iya, hak-haknya tetap terpenuhi, dia tetap sekolah, dia tetap bisa bermain, dia ketika, hari ini dia misalnya bekerja ya atau membuat konten kemudian besoknya dia sekolah, dia tidak terlalu capek dan sebagainya, itu masih oke gitu. Jadi, apa yang penting tadi hak-haknya terpenuhi dan anak ini Enjoy memberikan gitu ya Mbak? izin gitu ya. Kalau Hmm. dia memberikan izin, dia kemudian, willingly ya, dia kemudian senang melakukannya, kemudian dia bisa bermain itu kan salah satunya mendapat kesenangan ya. Dia senang, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari situ. Sebenarnya itu bukan bentuk KDRT gitu ya. Jadi tadi concern itu yang pertama. Anaknya tahu apa yang dikerjakan, anaknya merasa senang dengan apa yang dikerjakan, ada batasan-batasan yang dibuat oleh orang tua sehingga anak ini tidak menjadi tadi ya misalnya terlalu sering bikin sehingga dia sakit, sehingga dia tidak bisa bikin PR, sehingga dia tidak bisa mengembangkan bakat yang lain. Nah, itu sudah keluar. Tetapi ketika itu masih dalam koridor sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah Hmm. konsep. Bahkan ketika kita kemudian memvideokan anak kita dan kita mengupload tanpa izin dia, itu kita sudah melanggar haknya, begitu. Jadi Oh, baik. ya itu pada usia berapapun gitu. Jadi sebaiknya Hmm. kita tanyakan, kamu are you okay kalau mama upload ini? Enggak, aku lagi jelek. Ya jangan gitu. Kenapa? Karena itu haknya dia gitu. Seringkali orang tuh oh nggak apa-apa. Itu kan orang tua gitu ya. Anak itu Hmm. punya privasinya. Anak ini juga harus kita hargai sebagai orang tua. Nah, ketika kita melanggar privasi, ketika kita melanggar kita tidak menghargai orang lain, itulah yang disebut KDRT terutama di dalam rumah tangga. Sama dengan pasangan, sama dengan apa ya suami istri begitu salah satu pihak tidak menghargai pihak lain. Nah, ini sebenarnya sudah KDRT mungkin ya? Bentuk ya KDRT belum ya? ya salah satu bentuk ya, salah satu sinyal bentuk KDRT begitu. Hmm, baik, Mbak. Kalau misalnya gini, Mbak, kita tuh pengen tahu ya, Mbak ya, mengenali anak yang menjadi korban KDRT, cirinya itu apa sih, Mbak? Yang kayaknya, ini kayaknya nih anak menurut dari penjelasan Mbak ini kayak termasuk anak korban KDRT. Ini gimana, Mbak? Baik, biasanya yang muncul itu kondisi-kondisi yang muncul itu bisa menjadi yang paling banyak itu adalah ketika dia di sekolah. Jadi Ah, banyak baik. sebagian besar masalah ya 80% sampai 90% masalah akademik ya, akademik di sekolah. Itu ternyata ketika kemudian dirunut, masalahnya adalah masalah yang terjadi dengan rumah tangga. Begitu, masalah yang ada di rumah gitu. Jadi ketika anak ini kemudian nilainya tidak bagus, ketika anak ini dalam tanda kutip, nakal di sekolah, ketika di sekolah ini dia menjadi pemberontak, itu, ketika dirunut hampir 90%, 80 sekian persen itu ternyata masalahnya adalah masalah di rumah, begitu. Masalah dengan orang tuanya di rumah, masalah dengan tadi ya, belum tentu orang tua juga, kadang dititipkan kepada significant others yang lain sehingga dia tidak tahu sebenarnya dia, ini dicintai atau tidak dan sebagainya. Jadi bagaimana sih cara melihatnya? Biasanya ketika anak ini bermasalah, begitu ya, ketika anak ini kemudian menunjukkan masalah. Menunjukkan masalah itu bisa dalam bentuk yang overt ya, jadi kita bisa lihat seperti dia kemudian berperilaku agresif kepada teman-temannya, tadi ya, Ya. berperilaku agresif juga kepada gurunya, nilai di Cari sekolahnya perhatian gitu ya, turun, Mbak ya? ya, atau Oke. bahkan sebaliknya, yaitu sebaliknya yang sangat ekstrim, menarik diri, dia tidak pernah mau bermain dengan teman-temannya, ketika dia harus tampil, dia sangat tidak berani untuk tampil, tidak punya kepercayaan diri. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita bisa lihat sebagai anak ini tampaknya ada masalah. Nah, mostly dari anak-anak bermasalah itu adalah masalah dengan di dalam rumah. Apakah itu bentuknya KDRT, apakah itu bentuknya yang lain ya. Tetapi ada masalah-masalah di dalam di dalam rumahnya yang kemudian muncul dalam perilaku ketika dia di sekolah, ketika dia berinteraksi sosial dengan teman-temannya, begitu Mbak. Hmm, baik. Aku jadi apa namanya banyak tahu nih dari Mbak Auli. Karena kan kalau misalnya
kalau kita jumpai ada seorang anak yang kayaknya cuma menyendiri, menarik diri seperti yang Mbak Uli bilang, diem itu malah karena orang tua atau maupun guru bilang, oh anak ini pendiam, lalu langsung ngecap, ini anak pendiam, ini anak yang anteng. Padahal sebenarnya mungkin terjadi sesuatu dengan dirinya dia, tapi dia nggak bilang. Nah, kalau misalnya kita ketemu anak-anak yang seperti itu, atau misalnya kembalikan tadi seperti Mbak Uli bilang, kok terlalu agresif ya, kok terlalu, maaf, caper ya, cari perhatian orang ya, itu kita mesti apa ya Mbak ya? Ya. Mesti gimana ya? Iya, sebenarnya semua orang ya pada prinsipnya semua orang tuh senang mendapat perhatian ya. Jadi tidak ada orang yang tidak senang mendapat perhatian, tidak ada orang yang tidak senang disayang oleh orang lain gitu. Nah, sebenarnya kedua-duanya sama gitu ya. Jadi kepada anak yang caper, yang nakal lah ya gitu, maupun kepada anak yang diam, yang dilakukan adalah dengan mendekati ya. Jadi memberikan perilaku-perilaku, memberikan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita ada di situ buat dia, gitu. Kita tidak perlu kemudian membuat dia cerita dong, ada apa dan sebagainya, nggak perlu. Tetapi menemani dia, memberikan, menumbuhkan kepercayaan dari diri dia bahwa kita ada di situ untuk mereka, gitu. Nah itu saja sudah lebih dari cukup sebenarnya. Karena biasanya kalau anak yang seperti ini mereka kan punya benteng-benteng di mana orang lain ini tidak boleh masuk dalam bentengnya gitu. Kenapa? Karena mereka ada hal-hal yang mereka simpan begitu ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang menunjukkan bahwa uh, kalau ada apa-apa bisa loh lari ke saya gitu. Kalau ada apa-apa saya ada loh. Nah itu yang harus dibangun, itu building trust ya, membangun kepercayaan kepada anak-anak ini bahwa kita ada di situ untuk untuk dia begitu. Tidak perlu juga terlalu apa namanya membantu kemudian menunjukkan yang berlebihan, tidak, tetapi ketika dia butuh kita ada di situ. Nah, itu yang sangat penting dan itu sangat situasional gitu. Nah, kenapa? Karena sebagian orang-orang yang melakukan kekerasan, tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bukan dia lakukan pada saat ini saja. Itu merupakan pola yang sudah dia alami dari kecil begitu. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan agresivitas terutama di dalam rumah tangga ini biasanya adalah hasil dari pendidikannya juga ketika dia kecil ya, ketika dia dalam masa perkembangan gitu. Jadi modeling sebenarnya. Dia tidak bisa menemukan cara penyelesaian masalah lain selain agresivitas begitu. Ketika emosinya kemudian naik dan sebagainya, dia nggak tahu harus apa. Yang dilakukan apa? Ya kemudian dia melakukan agresivitas kepada orang lain sebagai bentuk pelampiasan begitu. Nah, ini dia lihat dari mana? Ya tentunya itu juga dia lihat dari lingkungan sekitar, lingkungan yang paling dekat ketika dia berada pada masa pertumbuhan begitu. Baik. Jadi sinyal yang paling utama yang dari apa namanya harus kita perhatiin banget tuh kalau misalnya kita tiba-tiba ketemu anak yang tiba-tiba jadi diam atau tiba-tiba jadi agresif, cari perhatian dan sebagainya, minimal tuh temenin dia dulu gitu ya Mbak. Betul. Buat dia merasa nyaman dan merasa terlindungi. Kayaknya gitu ya Mbak ya. Poin Betul ya. Ya, sampai dia timbul kepercayaan kepada kita. Gitu. Kalau dia sudah timbul kepercayaan kepada kita, anak-anak ini biasanya adalah anak-anak yang tadi yang lemah, yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan rasa dicintai gitu. Nah, kalau dia sudah menemukan bahwa oh kita bisa loh menjadi sumber itu ya pemenuhan itu, dengan mudah sebenarnya kita bisa tinggal mengarahkan dia mau kemana begitu. Dan tadi mengajarkan bagaimana cara-cara penyelesaian masalah yang tepat begitu, tidak dengan cara-cara yang sifatnya agresif gitu. Oke, baik Mbak. Kalau itu kan tadi kan soal anak-anak ya Mbak. Nah, sekarang terhadap pasangan kita, misalnya suami gitu ya Mbak. Kan jarang banget tuh kalau misalnya suami kok dapat KDRT, masa sih gitu kan. Padahal kan benar ya. Menurut Mbak Uli kan bisa aja gitu kan. Kan nggak harus selalu harus istrinya yang mengalami hal-hal buruk. Mungkin si suami ini juga. Nah, sebenarnya kalau untuk suami pertanyaan sama sih Mbak. Sebenarnya bagaimana sih mengenali kalau pasangan kita itu sedang menjadi korban kekerasan yang mungkin tanpa kita sadari sebagai pasangannya, sebagai istrinya gitu Kak. Cirinya apa dan harus gimana? Silakan Mbak Uli. Ini kayak jarang banget kan yang orang aware gitu kan ya Mbak. Ya, kasus yang paling
paling hits ya gitu. Itu adalah Amber Heard dan Johnny Depp ya gitu. Iya, betul. Itu adalah kasus yang dimana kita bisa belajar banyak begitu ya. Dimana kita bisa belajar bahwa oh ternyata ada orang-orang yang kemudian secara manipulatif ya gitu, kemudian bisa membalik keadaan dan sebagainya gitu. Nah kalau kita sebagai perempuan gitu, sebagai istri kemudian di mana sih kita bisa melihat bahwa ternyata pasangan kita ini tidak nyaman dengan kita gitu ya. Balik lagi komunikasi. Nah, itu yang paling penting ya. Minta feedback, minta apa ditanyakan apa yang selama ini kita lakukan, apakah itu cukup membuat pasangan kita nyaman atau tidak. Komunikasi sebenarnya intinya. Nah, tapi ketika disampaikan gitu, misalnya iya sih, abis kalau marah suka pakai kata-kata yang kurang nyaman di telinga misalnya. Minta feedback lagi, jadi harus gimana ya? Nah, itu yang sulit gitu ya. Jadi biasanya orang-orang dengan pola KDRT ini itu memang tidak bisa tidak punya cara pemecahan masalah gitu. Tidak ada di repertoarnya untuk gimana sih kalau ngadepi emosi yang seperti ini saya harus apa? Gitu. Kalau saya dalam kondisi ini saya mesti bicara apa? Nah, itu tidak bisa. Caranya gimana? Ya berlatih. Caranya bertanya kepada orang yang lebih expert. Caranya apa? Meningkatkan wawasan gitu. Apa sih bagaimana sih cara meregulasi emosi gitu. Tapi tadi harus meminta feedback dari orang-orang terdekat gitu. Ke anak-anak, kalau mama marah tuh apa sih yang kalian rasain? Nah, itu sih sebenarnya sudah bisa. Iya, mama kalau marah tuh suka ngungkit yang 20 tahun lalu juga masih diungkit. Nah, itu kan sebenarnya feedback. Nah, tinggal balik ke kitanya mau kita ubah enggak begitu. Jadi sangat penting untuk mendapat informasi dari orang lain gitu. Jadi kalau di Johari Window namanya ya itu ada hal-hal yang kita tahu orang lain tahu, tapi ada juga yang kita tahu orang lain tidak tahu. Nah, yang sering kita tidak sadar adalah yang orang lain tahu kita tidak tahu tentang diri kita. Nah, ini bisa didapat dari mana feedback ini? Dari orang lain begitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk kemudian berbicara, untuk kemudian kita berdiskusi dengan lingkungan ya, terutama dengan apa pasangan kita, dengan rumah tangga kita tentang apa sih sebenarnya perilaku kita yang tidak nyaman bagi orang lain di rumah begitu. Baik, karena kan rata-rata kan kalau pria itu kan cenderung lebih menyimpan ya Mbak. Maksudnya kan nggak mungkin jarang lah, mungkin ada beberapa, tapi kan jarang banget kalau pria misalnya tertekan di rumahnya, dia itu akan cerita ke teman-temannya atau ke keluarga atau siapapun, karena kan dia ya maunya dianggap hero loh, gue kan kepala keluarga gitu, ya kan nggak sih Mbak, egonya dia kan tinggi. Nah, jadi ternyata tuh banyak juga yang merasa, tadi tuh kita tuh sebenarnya sebelum acara itu sempat ngobrol Mbak di kantor. Sebenarnya sih, dan kebetulan teman-teman di kantor mengatakan pria, itu banyak yang bilang, ya gue sebenarnya sih gak suka ngerasain, tapi masa iya gue ngomong, kan gue kepala keluarga, jadi gengsinya gitu loh Mbak. Nah, untuk pria-pria macam ini yang merasa tidak nyaman tapi gengsi, mesti diapain nih Mbak gitu loh. Kan kita juga bukan paranormal ya, maksudnya pasangan itu bukan paranormal yang bisa baca pikiran mereka gitu loh Mbak. Nah, ya, jadi itu tadi ya, memang komunikasi itu hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi hal yang sangat sulit untuk dilakukan, begitu ya. Memang dan komunikasi itu berkembang ya. Komunikasi itu aksi reaksi. Ketika kita bereaksi A, maka ketika kita beraksi A, maka reaksinya akan B. Tapi ketika kita beraksi B, maka reaksinya akan C gitu. Jadi sehingga komunikasi itu memang dinamis begitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya tadi kembali kepada apa sih tujuan kita bersama dengan orang lain dalam ikatan pernikahan begitu ya. Kemudian terutama kalau ini suami begitu ya, itu harus cukup peka untuk melihat kondisi-kondisi atau peka untuk melihat ini di mana nih sudah mulai melebihi batas begitu ya. Ini di mana nih sudah mulai aku merasa tidak nyaman. Ini di mana sudah mulai harus mulai mengingatkan dan sebagainya. Ini memang harus agak peka dan itu harus disampaikan begitu. Itu yang memang harus dikomunikasikan karena tadi nggak ada peramal gitu, kita juga bukan peramal, itu harus disampaikan. Nah, kembali lagi cara penyampaian itu juga perlu belajar begitu ya, bagaimana ya cara menyampaikan dengan cara yang apa namanya asertif ya. Ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah submisif ya. Submisif itu ketika kita hak kita ini ditekan, kita nggak berani apa-apa. Itu namanya submisif. Dan yang paling yang sebaliknya adalah agresif. Hak kita ini ditekan kemudian kita marah gitu ya sehingga orang lain juga akhirnya
terkena imbasnya. Yang penting adalah asertif. Asertif adalah menyampaikan apa yang menjadi hak kita, tetapi dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini gimana caranya? Ini memang perlu latihan, begitu ya. Ini memang perlu latihan. Kita perlu banyak mengubah cara kita berbicara, ya, supaya orang lain merasa lebih nyaman. Gini, contoh saja yang kecil, misalnya, kamu nyaman nggak? Maka jawaban terakhir adalah enggak, begitu. Ya, karena bicaranya begitu, kamu nyaman enggak? Enggak dong. Ya, tapi ketika kita bicarakan apa yang kamu rasakan, apakah kamu merasa nyaman? Maka jawabannya nyaman, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya gaya-gaya komunikasi yang kemudian membuat bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Jadi tadi kalau bapak-bapak ini boleh kok gitu ya menyampaikan hal-hal itu kepada istri ya, kepada pasangan tentunya dengan cara-cara yang asertif, dengan cara-cara yang baik ya. Kalau boleh juga sambil sambil nyemil martabak begitu ya, biar agak-agak seru gitu ya. Jadi bikin suasana yang memang tidak dari awalnya sudah deng 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 begitu ya. Itu kalau udah kayak begitu itu udah timbul apa ketegangan gitu. Jadi dibikin rileks berdua dan dibicarakan berdua begitu. Karena harus kembali lagi kepada komitmen menjalin pernikahan tadi. Baik, Mbak. Kemudian untuk kepada pasangan yang lebih ke perempuan ya, lebih ke istri mungkin ya. Kalau misalnya dia mengalami hal itu dan kita sebagai teman dekatnya atau temannya melihat sinyal tersebut kayak seperti yang Mbak Oli bilang itu kan sebenarnya udah sinyal kayak si artis tadi gitu kan. Terus biasanya kayak kelihatan loh dari raut wajahnya banyak akhirnya menduga-duga ya flashback ke belakang ternyata si artis ini tuh sebenarnya udah sering menunjukkan sinyal tapi nggak ada yang ngeh gitu loh Mbak. Sebenarnya kayak gimana nih Mbak, kita mesti bantunya seperti apa ya Mbak? Pasti kan nggak Ya, mungkin kita sebagai temennya harus diem aja dong kalau lihat teman kita digituin gitu loh Mbak. Cuman kan untuk masuk ke lebih dalam lagi, nggak enak juga, itu kan urusan rumah tangga dia gitu. Jadi harus gimana Mbak? ya, itu memang salah satu kesulitan kasus-kasus KDRT ya, kasus-kasus domestik itu memang sulit ya karena tadi ada batasan-batasan, ada apa hambatan barrier-barrier ya, barrier yang memang kenapa itu disebut sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi memang tidak semua orang bisa masuk. Nah, memang ketika kita melihat ya rekan kita atau sahabat kita mengatakan hal ini, kita wajib untuk memberitahunya ya tadi ya secara asertif, perlahan-lahan. Karena seringkali perempuan terutama yang menjadi korban KDRT itu selalu berpikir dalam pikirannya bahwa pasangannya akan berubah dan dia adalah orang yang akan mengubah pasangannya. Begitu. Itu jamak begitu ya. Jadi selalu merasa bahwa nanti dia berubah deh dengan saya dia tidak akan melakukan itu. Tapi yang terjadi adalah itu menjadi pola dan terus menerus begitu. Karena apa? Karena si perempuan juga tidak mengubah polanya gitu sama saja. Nah, apa yang harus dilakukan? Memang harus disampaikan secara tadi ya asertif kepada rekan kita ini bahwa uh, kok kita melihat ada indikasi begitu. Apakah betul demikian? Tadi mungkin di awal akan deny ya, di awal akan menolak dan sebagainya. Tapi kita kemudian bisa kemudian melanjutkan kembali. Kira-kira apa yang kita lihat kepada dia seperti itu dan kita tadi I am here for you gitu. Saya ada loh di sini kalau dibutuhkan. Trust dulu itu yang paling penting. Kita ada di sini untuk dibutuhkan dan sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga itu memang harus melibatkan pihak ketiga. Tidak akan bisa selesai hanya dengan dua pihak ini, begitu. Karena yang satu sudah merasa tertekan, yang satu merasa dominan. Jadi akan begitu terus, begitu. Jadi sehingga kita dari kasus artis ini kita bisa sangat apresiasi bahwa ternyata masih ada perempuan yang berani untuk mengungkapkan, di mana apalagi kalau kita lihat ya tentu dengan terkait dengan ekonomi ya, endorsement, kontrak dan sebagainya itu tentu sangat-sangat berat. Jadi kita bisa sangat apresiasi dan harapannya ini bisa menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lain yang mengalami hal seperti ini. Nah, tapi tadi kalau kita sebagai sahabat, kita harus menyampaikan hal ini dan mengatakan bahwa kita ada di pihak dia jika dibutuhkan dia kapan saja. Jangan sampai menjadi hal yang semakin parah dan kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekecil apapun kalau ini sudah menjadi indikasi harus kita sampaikan dan minta dia apakah dia perlu kita bantu. Begitu. Jadi kita juga harus pasang CCTV nih gitu ya. Jangan sampai
tiba-tiba gitu ya ada kejadian yang kita tidak inginkan. Tapi kita pantau kira-kira kondisinya seperti apa. Sangat bagus kalau kemudian dia menyadari itu dan kemudian melakukan mediasi dengan pihak ketiga ya, artinya misalnya memanggil orang tuanya, melakukan pembicaraan, itu menjadi sangat baik begitu. Jadi itu yang diharapkan sebelum terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang fatal sifatnya begitu. Oke, baik. Baik Mbak Oli, nggak terasa nih kita ngobrol udah sampai hampir habis. Satu pertanyaan terakhir nih Mbak. Ini satu pertanyaan titipan sebenarnya. Mungkin kayaknya nih yang nanya lagi mengalami hal itu. Jadi ceritanya tuh gini Mbak, dia itu merasa, bukan merasa, maksudnya sedang dalam keadaan tidak baik-baik dalam rumah tangganya. Kebetulan yang pergi adalah pihak laki-laki, suaminya, pasangannya laki-laki ya, suaminya selama kurang lebih 2 bulan. Jadi ada masalah, tapi dia tidak menyelesaikannya. Nah, yang jadi pertanyaan dia adalah ini bentuk kekerasan dalam rumah tangga nggak sih menurut Mbak Auli? Karena jujur saya tidak dipukul, saya tidak dianiaya, tapi saya ditinggal ketika ada masalah dengan kami berdua, gitu Mbak. Ya, itu kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk emosional, kan dalam bentuk psikologis. Tadi korbannya siapa Mbak kalau kayak gini? Si prianya atau si wanitanya? Apa dua-duanya menjadi korban? Ya, kalau kemudian prianya pergi begitu ya, kemudian yang perempuan merasa ditinggal, apalagi dengan anak yang cukup, maksudnya harus mengasuh anak dan sebagainya, tentu perempuan menjadi korban begitu ya. Jadi kan seharusnya masalah diselesaikan bukan ditinggal gitu. Ini sudah sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga begitu. Tapi apakah ini pidana? Tentu tidak ya, karena ini tidak ada kekerasan fisik di situ, tetapi ini sudah merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan rumah tangga di mana istrinya sudah tidak mendapat haknya sebagai istri. Ya, merasa diayomi, merasa dilindungi. Tugas suami kan itu melindungi, mengayomi, ya memberikan nafkah lahir dan batin tentunya. Nah, kalau 2 bulan ditinggalkan tentunya tidak memberikan hal-hal tersebut. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk kekerasan. Tetapi tentunya harus dicari solusi. Kalau pihak istri juga kemudian diam saja dan kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, tentu juga tidak solutif begitu ya. Apa yang bisa dilakukan ya, kalau memang tidak di antara keduanya tidak bisa diajak bicara, ya panggil pihak ketiga begitu ya. Pihak ketiga itu tentu orang yang lebih netral dan sebagainya. Begitu. Jadi minta bantuan pihak lain gitu ya Mbak. Ya, apakah itu orang tua, apakah itu kerabat yang dianggap cukup matang dan sebagainya. Tapi saya tergelitik untuk menjawab satu pertanyaan dari judul diskusi kita kali ini, Mbak Ari. Ya. Apakah KDRT selalu dipicu stres? Tidak, begitu ya. Jadi KDRT itu lebih dipicu kepada ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Gitu. Nah, apakah ketidakmampuan mengontrol emosi salah satunya bentuknya stres? Ya mungkin begitu. Tetapi ini muncul karena ketidakmampuan, ketidakterampilan seseorang dalam meregulasi emosinya. Begitu. Karena hidup ini kita selalu hidup dengan masalah ya begitu. Tetapi ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan ada orang yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan begitu. Nah, ini yang kemudian muncul sebagai KDRT. Jadi bukan karena stresnya begitu, tetapi ini adalah tindakan-tindakan yang mungkin juga sudah menjadi karakter atau pola seseorang ketika dia dihadapkan pada kondisi tertekan, pada kondisi bermasalah, pada kondisi dia emosional, dan dia mengambil langkah-langkah yang tidak proporsional atau langkah-langkah yang tidak solutif ya, tidak baik secara psikologis begitu. Baik, Mbak Oli, terima kasih banget. Jadi sudah terjawab nih ya di akhir acara bahwa KDRT itu tidak selalu dipicu oleh stres gitu ya Mbak ya, karena banyak faktor yang menjadi pemicunya. Nah, baik Mbak Oli, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, boleh dong Mbak kasih kita tips kalau misalnya kita menghadapi KDRT atau misalnya ada teman kita yang harus kita tolong dan sebagainya. Mungkin Mbak Oli bisa kasih saran lah untuk kita mesti kayak gimana, dan ya hal-hal yang sudah kita omongin setengah jam ke belakang. Kira-kira menurut Mbak Oli apa sih yang harus kita ambil dan kita ingat baik-baik dan kita lakukan? Silakan Mbak. Baik, jadi sebenarnya tidak ada toleransi ya dalam KDRT. Jadi
Kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga itu tidak bisa ditoleransi karena pada dasarnya membentuk keluarga itu adalah membentuk cinta kasih ya, membentuk apa keharmonisan begitu. Nah, kalau kita melihat lingkungan sekitar, kalau kita melihat sahabat kita atau kita melihat ada potensi KDRT begitu. Yang paling penting adalah pertama adalah korban terselamatkan dan korban merasa nyaman dulu begitu ya. Jadi buat korban maupun apa ya calon korban mungkin kalau belum ya ini merasa nyaman, merasa bahwa kita ada di untuk dia. Itu dulu yang pertama. Apakah ini tetangga kita, apakah ini buat mereka merasa nyaman dan aman dulu. Kalau terjadi sesuatu kita ada di sana begitu. Nah, yang kedua adalah buat mereka untuk berani speak up, untuk berani menyampaikan apa yang dirasakan, menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan yang ketiga tentunya adalah ketika dia menyampaikan hal-hal ini kita berikan jalan untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Ini kembali lagi, ini tidak saja pasangan, tetapi juga misalnya orang tua kepada anaknya. Contoh, tidak sedikit orang tua yang merasa, saya itu kalau udah ngeliat anak saya itu kesal bukan main sehingga saya harus mencubit dan sebagainya. Sebagainya. Sebenarnya pasti dia tidak menginginkan hal itu, hanya tidak tahu bagaimana untuk mencari solusinya. Begitu. Sehingga tadi yang terpenting terakhir adalah mencari solusi dari permasalahannya dan tadi kita tawarkan baik itu pihak ketiga yang sifatnya profesional maupun pihak ketiga yang mungkin kerabat, keluarga atau lingkungan terdekat RT RW yang kemudian bisa membantu untuk memecahkan solusi yang sebenarnya tujuannya agar jangan sampai kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi agresif dan kemudian berakibat fatal yang akhirnya membuat kita semua menjadi menyesal. Begitu. Baik, jadi jangan sampai penyesalan itu datangnya terakhir gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita melihat atau kayaknya kayak apa ya, ngeh nih dengan sinyal-sinyal ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, buat siapa aja, bisa teman kantor atau pasangan kita sendiri mungkin, atau bisa juga anak kita sendiri, minimal kita tuh menemani mereka dulu, ada bikin mereka safe dulu, sampai mereka percaya mereka mau cerita apapun gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, baik. Dan tadi sekali lagi Tribuners dan Sobat BK, Mbak Uli udah menekankan bahwa KDRT itu tidak selalu dipicu oleh stres. Jadi banyak tuh tadi faktor-faktornya. Nah, bagaimana untuk menghindarinya? Mbak Uli juga udah kasih tips tadi. Komunikasi, gitu ya Mbak ya. Komunikasi yang baik, yang intens, ya sering-sering lah ngobrol, misalnya menyempatkan diri lah ngobrol untuk bareng-bareng. Mungkin dengan ya kalau di kantor ya dengan teman, kerabat, kalau di rumah ya sempatkan waktu mungkin setelah pulang kantor, setelah kegiatan activity masing-masing berkumpul untuk menceritakan hari itu. Mungkin begitu ya Mbak Oli, kan sering cerita di beberapa episode yang lalu juga. Ini kayaknya masih nyambung jadi gitu ya Mbak. Baik Mbak Oli, terima kasih sekali untuk bahasan malam ini. Kita jadi terang nih Mbak, bahwa itu selamanya tuh nggak dipicu oleh stres. Tapi kita pun juga bisa menangkap sinyal-sinyal ada KDRT dalam seseorang yang dialami oleh seseorang. Kemudian kita bisa mengantisipasinya atau menjaganya supaya tidak punya pengalaman buruk yang lebih buruk lagi atau dia melakukan sesuatu hal yang di luar kemampuannya lagi gitu ya Mbak ya. Baik, Tribuners dan Sobat BK, kita kembali lagi untuk minggu depan dalam tema dan bahasan yang berbeda. Dan jika ada yang belum puas untuk konsultasi dengan Mbak Oli, boleh dong Mbak Oli, boleh nggak sih mesti konsultasi di mana nih? Oh ya Mbak, beberapa waktu itu ada yang tanya, Mbak, saya mau private sama Mbak Auli Gracinta, bisa nggak ya? Kalau bisa, saya mesti kemana? Silakan Mbak Auli informasinya. Boleh, kalau private dengan saya bisa untuk menghubungi saya baik di email saya auligracinta@univpancasila.ac.id maupun nomor handphone saya di 081592200740. Kalau ingin dengan psikolog-psikolog lainnya Anda bisa juga berjanji janjian untuk ketemu di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Kita punya PKPT, Pusat Konsultasi dan Psikologi Terapan. Di sana ada teman-teman psikolog yang juga expert dan punya pengalaman yang banyak dalam menangani kasus-kasus psikologis begitu.
Oke, baik. Tribuners dan Sobat WK tadi ya. Nanti kita akan tulis di bawah sini untuk keterangan tadi yang Mbak Oli sebutkan untuk email, nomor handphone, dan juga kemana harus menghubungi itu akan jelas nanti di bawah sini kita akan tulis. Dan untuk semua pertanyaan belum terjawab, kami mohon maaf sekali karena ini memang ruangannya terbatas sekali. Monggo silakan langsung private aja dengan Mbak Oli. Mbak Oli dengan senang hati akan membantu Tribuners dan juga Sobat WK semua. Terima kasih sudah menyimak kami berdua. Selamat malam dan tetap sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa subscribe ya.